Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita, dan sebelumnya kita ucapkan terima kasih dan panjatan doa untuk seluruh saudara-saudara kita yang telah mengambil bagian untuk mendukung channel ini ya. Semoga dukungan itu menjadi amal soleh bagi mereka dan keluarga, dan begitu juga untuk kalian semua yang telah mendoakan baik untukku ya. Semoga doa baik itu juga kembali pada kalian yang mendoakan. Amin, amin, ya robbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita, dan ini yang ketiga ya. Yang ketiga. Sebetulnya aku agak gimana ya, mau menyebutnya ini yang ketiga nanti disalahpahami karena sebelum ini sudah ada kajian-kajian berikutnya ya. Maksudku ini sholawat yang ketiga yang tentang sholawat inilah artinya. Karena kan sebelum ini kita sudah mau ngupas sholawat beberapa video gitu ya. Tapi kalau kalian aktif mengikuti kajian-kajian gue seperti, aku kira ngerti lah ya. Cuman kalau yang tiba-tiba masuk ya bingung, ya biarin saja gitu. Dan aku tidak terlalu tidak terlalu bisa kalau harus menyuapi terus. Menyuapi itu. Kalian harus berusaha juga untuk tidak disuapi, artinya mencari ini bagiannya ini, terus ini nanti urutannya mana gitu. Nggak harus aku tunjukkan di depan hidung kalian semua itu, enggak lah. Ya. Cuman itu tadi, kalau yang memang aktif mengikuti terus dia nggak bingung. Kalau yang keluar masuk bisa bingung. Oke. Sebelumnya ada komentar, dan ini bagus sekali komentarnya, tetap dari Bondowoso ya. Yang pertama koreksian ya. Koreksian yang kedua pertanyaan ya. Dan itu sudah diberikan tanggapan oleh Mas ABD ini dari Pamekasan ya. Itu di unggahan yang kemarin ya. Itu komentarnya itu dari Bondowoso ya. Ini. Ya, ini. Aku mau menanggapi yang itu Mas DJ sudah bantu ya. Kalian bisa baca lah di situ ya. Sudah bantu menjawab. Karena terlalu semangatnya GM dalam menyampaikan materi kajiannya, kadang antara yang dikatakan dengan yang dimaksudkan keliru menyebutnya gitu. Ya, sejenis human error ya, kesalahan manusiawi. Gitu. Tapi apakah demikian? Ya kita nanti kupas bersama lah ya. Oke, berikutnya begini. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus terang aku baca pertanyaan sampean itu nggak ngerti aku maksudnya. Nggak ngerti aku. Mungkin aku kurang pintar untuk mencerna apa sih yang sampean maksud itu. Nggak ngerti aku. Ya. Atau kamu berkomentar begini karena kamu tidak melihat secara berkesinambungan dari video-video khususnya tentang sholawat ini. Aku juga nggak ngerti. Nggak ngerti aku maksudmu apa gitu. Jadi mau aku kalau tanya itu sistematis. Saya tanya ini, ayat ini, masalahnya ini menurut saya begini. Menurut Gus Budi kok begitu, yang benar mana? Gitu aja. Ya. Ini aku nggak ngerti, gagal paham. Untungnya sudah dikomentari oleh Mas yang dari Pamekasan, dan terima kasih ya. Aku nggak ngerti. Maka aku akan menanggapi yang koreksian saja. Koreksian yang pada menit 43.15 ya. Kata salimu bukan fi'il madi tapi fi'il amr. Iya, itu fi'il amr. Aku tahu.
ya. Dan sebetulnya itu juga bukan hanya fiil madi, itu di situ juga ada fiil mudoreknya. Jadi di dalam kata kan begini dalam ya, ini sebentar aja ya supaya kita bisa masuk ke intinya. Dalam kajian-kajian jadi gini, kiblat kebahasaan kita itu kan terjadi dua kutub antara kiblat Kufah dan Basrah, ya. Yang satu tekstual, yang satu kontekstual, yang nggak ketemu. Kalau menurutku dua-duanya dipakai. Ya kontekstual itu tidak bisa terlepas dari tekstual, tekstual juga tidak bisa terlepas dari kontekstual. Tidak lalu parsial, masing-masing kubu berdiri sendiri-sendiri, tekstual sendiri, kontekstual sendiri, itu justru nggak bisa begitu menurutku, ya. Dan kita memang salah kaprah, biasanya ngomongnya nahu sorok. Kalau menurutku bukan nahu sorok, tapi sorok nahu dong. Kan lebih dulu sorok daripada nahu, ya. Oke, kita bicara kata saja ya. Kata itu kan akhirnya itu terpisah menjadi tiga. Ini ada isim, ada fiil, ada harf atau harfun. Ini isim kata benda, noun, ini kata kerja, verb. Ini bukan kata benda, bukan kata kerja. Kan begini. Ya. Sekarang kita berbicara fiil. Ya. Berbicara fiil. Fiil itu kata perintah. Memang benar itu kata perintah. Ya, dalam teori hukum itu ada corpus delicti. Bukti sebuah kejahatan itu dilakukan. Ada lagi locus delicti, di mana kejahatan itu dilakukan. Ada lagi tempus delicti, kapan kejahatan itu dilakukan. Tempus itu tempo, waktu, ya. Ingat, tempus, waktu, ya. Sekarang ini sudah jelas ya, kata itu ada isim, ada fiil, ada harf. Ini kita hapus. Nanti ada lagi fiil. Ini yang umum nih ya. Ini nanti menjadi gini. Apa? Madi. Ya, ini telah. Terus ada lagi fiil madi, fiil mudhari. Mudhari ini akan. Terus ada lagi fiil amr. Ini perintah. Perintah. Terus aku tanya, perintahnya itu kapan? Tempus. Aku tanya, ini kan tempus semua ini tempo. Ini tempo, waktu gitu loh. Ini kata kerja perintah. Tapi pekerjaan yang diperintahkan itu kapan? Itu loh. Maka terlepas Anda mau setuju, silahkan. Anda mau tidak setuju, silahkan. Ya. Tidak ada masalah. Aku menggagas adanya lagi fiil, di samping fiil madi, fiil mudhari, fiil amr, ada fiil betik. Karena aku yang bikin ini. Apa fiil betik itu? Fiil amr yang mengandung keterangan waktu. Jadi sebuah kata itu bisa jadi fiil amr. Fiil amrnya itu termasuk yang madi atau yang mudhari. Gitu. Jadi sebetulnya kemarin itu kurang, tapi aku tulis madinya karena dia itu tak ambil dari ujung ke sini. Madi, fiil madi. Sebetulnya itu ya fiil madi, fiil mudhari. Ya. Oke. Kita lihat teksnya. Ya, kita lihat teksnya. Sebentar. Kamu buka surat 3356 ya. 3356. Ini terjemahan kan ya? Terjemahan Depak dulu ya.
terjemahan Depak dulu. Ya. Itu kan ada dua perintah, bersolawat dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan. Di situ kalau kita cari ke teksnya, salimu. Ya. Salimu. Kenapa salimu? Yang diperintahkan itu jamak. Nanti kalau kita komparasi di mana itu di Quran surah 2 131 ya. Itu dia nggak pakai salimu karena yang diperintahkan tunggal ya. Yang diperintahkan tunggal ya, surah 2 131 ya. Itu yang diperintahkan tunggal, cuman Kanjeng Nabi Ibrahim aslim ya, tunduk patulah aslim. Nah, kalau di sini itu aslim karena dia tunggal, tapi kalau di Quran surat 3356 ya. Kalau di sini kan aslim dia. Ya. Kalau di sini dia tidak aslim karena dia jamak ya, dia jamak ya. Nggak tahu ini, nggak bisa cepat ini ya. 33 ya. Mana nih yang ini saya macet jadi sulit, saya lama kalau cari ayat, hang atau apa nggak tahu lah aku ya. Kita lihat di situ dia pakai salimu wasalimu, ada waw atop ya. Dan mohonkanlah keselamatan di sini ya kan, sudah beda kan. Di sana tunduk patulah keselamatan ya. Jadi di sini dia jamak karena semua orang beriman. Yang kafir nggak disuruh. Yang di sini hanya Bapak Ibrahim. Ya, ini komparasinya. Tapi itu akar katanya sama. Ya. Pertanyaannya, perintahnya itu kapan? Gitu loh. Perintahnya itu kapan? Perintahnya itu kapan? Artinya apa? Fi'il amr ini ada waktunya, ada tempusnya. Dia madi kah, dia mudhari kah? Maka kemarin aku sudah menceritakan kan begini. Berislamlah Anda kalian se-Islamnya. Islam kafah, Islam lah se-Islamnya. Ini kan mudhari. Ini kan amr, perintah. Perintahnya itu kapan? Gitu loh. Bener, ini amr kapan, tapi perintahnya kapan? Inilah yang disebut kalau kita gampangnya itu forever. Forever. Ya, forever itu kemarin, hari ini dan esok. Nggak boleh sekarang berislam, besok kafir, besok berislam, besok kafir, besok berislam, besok kafir. Itu minta ditendang kepalanya kalau gitu. Yang diperintahkan dari surat Al-Ashab itu kita disuruh bersolawat ya, terus salimu taslima ya. Aku berislamlah kamu se-Islam-Islamnya. Kapan? Kemarin, hari ini, besok Islam. Dan itu habis tanpa sisa diberikan kepada Islam. Tuh. Itu yang sudah aku bisa jelaskan ya. Kenapa aku bilang fi'il mahdi. Sebetulnya bukan mahdi saja, mudhari. Karena ini bukan masa lalu aja. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Memang ini tidak ada. Makanya aku kasih nama aja fi'il beti. Yang ada kan fi'il cuman fi'il mahdi, fi'il mudhari, fi'il amr. Ini fi'il beti yang menemukan orang Jawa, bukan orang Arab. Gitu aja. Ya, Anda setuju monggo, nggak setuju nggak masalah. Ya, itu penjelasanku ya. Jadi masalah fi'il atau dia mau amr, mau madi, mau mudhari sudah aku jelaskan. Seperti kun fayakun itu kan salah terjemahannya kan. Jadi maka jadilah, tidak, itu mudhari itu masih akan, artinya ada proses, bukan simsalabim abrakadabra
Fuh. Ya Allah yang mau, Allah mau dan Allah bisa begitu, tapi Allah tidak mau, harus ada proses. Maka kun fa yakun. Jadi maka akan jadi, ada proses. Jadinya itu kapan? Masih akan, belum jadi. Itu keterangan waktu. Sama seperti ini. Perintah, berislamlah kamu seislam-islamnya. Kapan? Forever. Kalau kamu sekarang sudah masuk Islam, besok harus Islam. Ya. Lusa juga Islam. Masa lalu Islam, sekarang Islam, lusa. Forever. Selamanya. Tidak bisa. Islam kafir, Islam kafir, Islam kafir. Tidak bisa. Maka di dalam fi'il amr itu sebetulnya ada keterangan waktu. Tempus. Kapan perintah itu berlaku. Gitu ya. Tadi yang aku jelaskan ya. Makanya aku kasih nama, sudahlah kasih nama fi'il betik gitu aja. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il betik. Gitu. Ya. Fi'il betik itu apa? Bahwa di dalam fi'il amr itu ada keterangan waktunya. Apakah dia madi, apakah mudhari. Gitu. Ya. Oke. Aku kira itu yang bisa aku jawab ya. Kalau yang itu yang lainnya aku nggak ngerti maksudmu opo ora weruh aku. Ya. Oke. Sekarang kita melanjutkan yang kemarin sudah ya. Kalau kita kan begini ya, Islam itu tidak jadi gini. Aku sebentar, mumpung aku ingat. Kemarin aku kan bilang di sini terjemahan Depak itu ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Itu pendekatannya physically, personal. Ya, jadi ke fisiknya, ya, ke fisiknya. Kalau aku kan tidak, makanya terjemahannya kalau aku ke ajarannya. Makanya aku kan harus jelaskan kepada kalian kemarin, ya. Nggak tahu kalian ngerti nggak? Belum ada yang komentar tuh. Kita harus memahami Muhammad bin Abdullah sama Muhammad Rasulullah itu beda. Ya. Yang kita diskusikan kalau kita sudah berbicara teologis itu Muhammad Rasulullah, bukan Muhammad bin Abdullah. Rasul, aku ulangi lagi, itu berasal dari risalah, pesan, Rasul penyampai pesan, message, messenger. Nah, gitu loh. Ya. Jadi yang kita diskusikan itu bukan Muhammad bin Abdullah, tapi Muhammad Rasulullah. Ya. Kalau begini, makanya begini. Pada waktu itu kan kontrakanku sebelum pindah ke sini, itu kan dekat Langgar gitu ya. Dan alhamdulillah aku berdoa sama Allah kalau dapat kontrakan tuh dekat Langgar. Ini sekarang yang dekat, paling jalan 3 menit. Cuman kalau dulu bukan dekat, mepet. Tembok yang tak kontrak itu jadi satu mepet dengan Langgar, dengan musola. Pada waktu itu ada teman-teman bawa apa ini, hadra rebana atau apa gitulah. Mereka mau sholawatan. Terus ada salah satu teman namanya siapa namanya itu, aku kenal gitu sama dia dan aku memang menggoda. Artinya aku sebetulnya tahu dia tidak akan bisa jawab gitu. Aku tanya mau kemana gitu, mau sholawatan gitu. Sholawatan itu apa sih? Dia lihat kanan lihat kiri, akhirnya nggak bisa. Dia ditanya mau apa, mau sholawatan, tapi ditanya sholawat itu apa, sholawatan tuh nggak ngerti dia. Selama ini kan sholawat itu hanya dianggap sebagai hiburan, ya nggak apa-apa sih, orang aku juga senang musik kok ya. Hiburan, ya ada hadra gini, ada lagu sholawat gitu. Terus dalam teologis mistis gitulah kira-kira aku bilang, teologis mistis, karena berbicara tentang fiction yang akan datang ya, tentang pahala gitu ya. Oh baca sholawat ini sekian ribu kali sampai cangkemnya, mulutnya sampai meniren gitu ya, nanti dapat pahalanya begini. Oh baca sholawat biar begini gitu. Ya sebatas itu gitu, sebatas itu. Apakah itu salah? Enggak, aku tidak mau menyalahkan. Ya silakan kalau dipahami seperti itu. Tapi kita sudah lupa sebetulnya dengan sholawat ini kita mau apa sih? Yang diperintahkan
Allah pada surat Al-Ahzab itu kita diperintah bersolawat. Itu kita bagaimana cara kita menundukkan sholawat? Itu loh yang harusnya kita pahami. Supaya kita sebagai umat Islam itu punya peranan dalam kehidupan dunia ini. Kita menentukan, bukan kita ditentukan. Ya, coba lihat di sini. Ahmad ketik, Cak Ahmad ketik. Kalau nggak ada di satunya, ya. Supaya kita tahu, ya. Ini sudah adzan, ya. Sudah adzan. Terus begini, itu nanti aku pernah diceritakan ketika mereka begini-begini itu, ya, itu ada pada syair tertentu mereka berdiri, ya, mereka berdiri katanya apa itu arwah apa roh aku nggak tahu lah, Kanjeng Nabi Muhammad itu datang gitu loh, ya, datang dan menghormatinya dengan cara berdiri seperti itu, ya, berdiri seperti itu. Itulah yang ada karena pendekatannya physically, ya. Lah aku ingin seperti buku ini, lihat ini. Sudah lihat? Apa ini? Mendudukkan sholawat pada proporsinya. Artinya silakan saja sholawat itu menjadi jimat, dibaca sekian ribu kali sampai cangkemnya meniran nanti begini-begini, silakan saja, enggak apa-apa. Sholawat jadi seni, musik, lagu-lagu dilakukan, ya silakan. Tapi ada proporsi yang harus kita ingat. Yang itu dimauin dalam surat Al-Ahzab itu sebenarnya kita mau apa dengan sholawat itu. Itu loh, ya. Nah kalau pendekatannya physically ya seperti itu tadi. Nanti kalau ada ngomong menyebut nama Nabi terus kita harus nyaut gitu, ya. Jadi tidak mengefek dalam kehidupan gitu. Oke, itu mumpung aku ingat aku sampaikan. Sekarang ya jam berapa, Le? 22 menit, ya. Aku kalau begini kita sholat dulu lah ya. Ini sudah masuk asar, nanti kita lanjutkan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita setelah tadi terjedah oleh sholat asar ya. Sekarang kita lanjutkan. Ini tiba-tiba kok dingin gitu loh ya. Dingin kayak jaket. Oke, kita lanjutkan. Aku sudah jelaskan tadi tentang fiil ya, tentang fiil problematikanya seperti itu ya. Kalau tentang Anda mau setuju mau tidak ada masalah, terserah aja. Adapun yang komen selanjutnya yang pertanyaan itu ndak ngerti aku maksudnya gimana. Mungkin aku terlalu apa ya? Terlalu gagal paham ya. Silakan teman-teman yang mau jawab itu sepertinya sudah ada jawaban dari viewer kita dari Pamekasan. Mungkin teman-teman lain mau jawab juga silahkan gitu. Aku ya sudahlah gagal paham gitu aja, nggak ngerti maksudnya apa dan terlalu jelimet. Aku nggak punya waktu untuk baca terlalu banyak seperti itu. Oke. Aku jelaskan posisi Islam dulu ya. Aku dulu itu pernah nulis bahwa Islam itu liberal ya. Bebas. Posisi Islam terhadap yang lain di luar Islam itu bebas, liberal gitu. Dan aku banyak dikritik ya oleh teman-teman pada waktu itu nulis di Facebook gitu. Tapi setelah aku jelaskan mereka bisa memahami. Jadi begini loh ya, dalam Islam tuh begini. Gini aja, aku jelaskan dulu ya. Ambilin air putih nih, habis ini. Bismillah. Kita bermula di surat tidak ada paksaan ya.
Tidak ada paksaan di dalam Islam itu. Quran surat 2, aku tulis angkanya aja ya supaya praktis. 2 256 ya. 256. Kita lihat Al-Qur'anmu, buka Al-Qur'anmu. Supaya nanti kita mendapatkan gambaran yang utuh ya. Dari apa yang mau aku sampaikan, kalian gampang untuk memahaminya. 256 ya. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sebetulnya ini kalau menurutku universal dalam agama apapun ya. Tapi oleh penerjemah Depak ini di dalam kurung Islam itu ya oke lah, nggak ada masalah ya. Sebetulnya hanya bukan dalam Islam saja ya. Semua agama itu seharusnya orang dibebaskan. Artinya tidak boleh orang itu dipaksa untuk memeluk agama tertentu, termasuk Islam. Ya, termasuk Islam. Itu yang maksudku universal. Secara secara akli loh ya. Karena kan agama itu termasuk ajazi ya. Seseorang tidak boleh dalam intimidasi atau keterpaksaan untuk beragama tertentu, itu tidak boleh. Baik itu dilakukan oleh secara personal maupun negara misalkan ya, memaksakan pemerintahan itu memaksakan terhadap rakyatnya untuk beragama ini saja, tidak boleh yang lain. Itu juga sebetulnya tidak boleh kalau kita berbicara konsep azazi ya. Karena setiap kita kan terlahir itu merdeka. Di sini dijelaskan Islam, artinya fokus yang di sini itu Islam, oke lah, tidak ada masalah. Artinya tidak ada paksaan di dalam Islam ya. Oke, setelah itu kita lihat ya Quran surat 90:10. Quran surat 90 10 ya. 90 ini Al-Balad ya. 90 10 ya. 90 10. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan ya. Ini tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan ya. Dan ini sudah disiapkan dua jalan. Jalan baik dan jalan buruk, kamu pilih mana? Baik dan buruk ya. Karena apa? Kan seperti yang aku bilang, guru dikasih. Para kanjeng Nabi itu guru. Kitab sucinya dikasih panduannya, teorinya itu kitab suci, prakteknya kita lihat guru-guru kita, nabi-nabi kita. Kalau kita Islam ya kanjeng Nabi Muhammad. Setelah itu apa? Dikasih lagi penglihatan, pendengaran dan qalb. Itu instrumen yang bagaimana dengan demikian kita bisa membedakan benar salah, baik buruk ya, lurus bengkok, itu bisa ya. Ini sudah disiapkan dua jalan, silakan kamu pilih, orang kamu sudah dibekali yang tadi itu ya. Oke, kemudian nanti di sini kalau kalau kita lanjutkan ya di ayat yang ke-17 dan 19 ini ya. Ini kan ayat yang 10. Kalau ke bawah lagi kita baca 17 dan yang 19. Ini bukan sampai loh ya, dan gini ya. Yang 17 itu iman. Ini kafir. Jadi konsep iman kafir itu ada ya. Sehingga kamu mau pilih jalan, dua jalan, apa jalan iman apa jalan kafir. Makanya kadang-kadang aku juga nggak ngerti. Titelnya secara akademis tinggi ya, katakanlah doktor, bahkan dosen, profesor, terus ngomong semua agama sama, itu otaknya itu loh taruh mana? Semua agama itu tidak sama kok, semua agama sama. Dalam Islam itu ada konsep iman kafir. Maka ada surat ya ayyuhal kafirun. Jadi semua agama itu tidak sama, mesti beda. Kok ada yang ngomong? Dan biasanya yang ngomong-ngomong gitu kan orang-orang yang secara sosial dia punya strata tertentu lah ya.
Aku itu kan berhumanisme juga dengan orang-orang desa kan, yang tukang ngarit, tukang apa. Itu nggak pernah itu ngomong begitu. Semua agama sama itu nggak pernah itu. Justru yang aneh-aneh itu orang-orang yang secara strata dia punya kedudukan, jabatan, pendidikan itu, terus otaknya konslet atau gimana nggak tahu aku. Ya. Karena Al-Quran mengatakan ada iman, ada kafir. Jadi konsep iman kafir itu sudah ditanamkan sejak dulu. Itulah sehingga turun surat Ya Ayyuhal Kafirun. Bukan Ya Ayyuhal non Muslim loh ya. Itu masalah lagi itu. Karena kafir ini sudah menjadi proper name kok dirubah jadi non Muslim. Ya. Oke. Ini sudah. Terus mana lagi ya? 9256 sudah, 910 sudah, 1829 ini surat apa ya, 18 Al-Kahfi. Nah, gitu tuh, kamu harus pinter bantu bapaknya. 1829 ya. 1829. Ini tab yang satunya rusak jadi aku lama kalau cari ini. 29. Oke. Ya. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Robmu. Sini pakai Rob ya. Terjemahnya Tuhan tapi. Barang siapa menghendaki beriman ya silahkan dia beriman. Ya. Dan barang siapa menghendaki kafir ya biarlah dia kafir gitu ya. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajahnya. Minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Kenapa yang deskripsikan justru yang tidak enak, ya? Sesungguhnya kami telah menyediakan nar gitu ya. Ini artinya seperti yang aku pernah bilang kemarin ya. Meskipun kebebasan itu diberikan sama Allah, ya. Ya silakan kamu mau kafir ya kafir, ya. Iman ya iman, Allah tidak paksa. Cuman sebetulnya Allah itu mengharapkan supaya kita itu beriman, jangan kafir. Sudah iki loh jalan baik, ngapain kamu ke jalan buruk? Tapi Allah tidak paksa-paksa. Ini yang disebutnya free will. Kebebasan yang kemarin waktu sudah kita diskusikan ya. Jadi sebetulnya maunya Allah itu kita itu ya selamat ya beriman gitu loh. Makanya pada ayat ini yang dideskripsikan justru narnya ya. Baru nanti ya berikutnya sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Jadi begitu narnya dideskripsikan, terus jananya juga dideskripsikan. Jadi kalau kamu gini nanti gini loh. Kalau kamu gitu nanti gitu. Gitu. Ya, tapi sebetulnya Allah itu mau kamu itu baik. Ya, tapi Allah tidak mau paksa. Ya. Oke. Ini mau iman ya silahkan ya, silahkan iman. Mau kafir ya silahkan kafir. Gitu. Oke ya. Dari sini semua kita bisa simpulkan atau orang itu diperlakukan oleh Islam itu dalam tanda kutip bebas, liberal, tidak dipaksa. Kamu harus berislam, tidak. Orang kamu masuk Islam enak untuk dirimu sendiri kok. Ya sekarang tinggal otakmu, kesadaranmu, kamu mau nggak berislam. Jadi tidak ada paksa-paksa, bebas-bebas saja, liberal. Ya. Misalkan ini manusia, gitu ya, ya ini Islam, ya, ini Goiru Islam, dilihat di luar Islam, ya. Ini manusia untuk kesini, ini nggak dipaksa.
Silahkan saja. Kamu mau ke sini ya sakarepmu. Orang kamu sudah dikasih guru, kan para nabi sudah dikasih panduan kitab suci, sudah dikasih instrumen, alat ya, baik itu penglihatan, pendengaran dan kolbu. Nah, kamu sudah silakan pilih. Ya, silakan pilih. Nah, makanya Islam itu liberal tuh maksudku begini. Tidak dipaksa. Tetapi setelah kamu masuk ke sini, setelah kamu masuk ke Islam sini, kamu dipaksa. Karena di sini ada aturan. Kamu kalau sudah masuk ke Islam nggak bisa semau-maumu sendiri. Itu loh. Ketika kamu belum Islam, kamu diberi kebebasan. Dan ketika kamu sudah memilih Islam, kamu nggak bisa seenak-enakmu sendiri. Kamu berislam itu harus punya panduan. Siapa panduannya? Ya gurunya Islam itu siapa? Ya Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Ya. Aturan-aturan permainan apa nanti, aturan mainnya gimana, itu sudah dijelaskan sejelas-jelasnya nanti lewat kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi nggak bisa kamu berislam tapi panduanmu John McEnroe, itu nggak bisa. Kalau kamu mau tenis itu panduanmu John McEnroe, ya itu boleh lah. Ya, ini nggak tahu generasi kalian kenal nggak John McEnroe, jagoan tenis. Atau kamu mau jadi pemain sepak bola, panduanmu siapa? Rini Higuita, itu pun bukan sembarang posisi. Kamu mau main sepak bola tapi mau jadi kiper, ha, panduanmu Rini Higuita, itu kiper spektakuler dari Kolombia. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau berislam terus panduanmu itu Rene Higuita atau John McEnroe, ya gak iso. Panduanmu itu setelah kamu masuk Islam, Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti ada Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah mendeskripsikan sedang dalam apa namanya kehidupannya dalam bentuk laku, ada yang boleh, ada yang tidak. Terus apa yang mau dimauin Allah terhadap kita sebagai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad. Gak bisa sakarepmu dewe. Nah, salah satu aturan main yang mau kita diskusikan itu ini loh. Ya, sholawat ini. Ini aturan main. Makanya yang disuruh sholawat orang yang beriman, yang gak beriman gak usah, terserah sana. Ya. Ini paham ya? Oke. Aku hapus. Ini kok kalian sulit, kalian screenshot aja ya. Ini. Sekarang tolong itu ejakan. Nggak tahu sekarang bisa, dulu biasanya pakai kata imlakan atau ejakan, sekarang apa deh? Ini yang atas dulu ya, yang atas. Ini aja dulu, Al-Baqarah 157 itu ya. Ya, terjemahannya aja. Terjemahannya Quran surat Al-Baqarah ya, surat 157. Ini kan sudah kita bahas kemarin ya. Oke, kita tulis. Apa deh? Mereka. Apa? Itulah yang memperoleh dukungan, oke, dan rahmat dari Robnya, oke, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sudah? Lihat ini.
Kalau kamu lihat, ini sudah kita diskusikan kemarin. Ini yang aku katakan bahwa Allah itu juga bersolawat terhadap kita. Kita yang mana? Sudah aku jelaskan. Mereka yang mana? Itu sudah aku jelaskan. Ini membicarakan tentang perjuangan. Maka solawat di situ itu ini loh. Nih, dukungan. Ini dalam konteks perjuangan. Ya. Dalam konteks perjuangan. Ya. Itu kalau sholawatun, ya. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim, dukungan. Mereka itulah yang memperoleh dukungan dan rahmat dari Robnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dukungan, sholawat. Ya. Karena apa? Ini konteksnya itu perjuangan, dakwah. Ya, nah sekarang kita masuk ke ini sebut ini deh, masih nyinar. Sini yang nyinar. Terus sini. Nah, di sini aja supaya nanti bisa dibandingkan mana jepitnya. Oke, sekarang yang Al-Asab deh. Kamu Al-Asab ini ya, yang bawah. Nih. Quran surat Al-Ahzab surat 3356. Ya. Oke. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendukung. Lihat ini ya, mendukung, mendukung. Aduh, gimana sih ini? Ini yang paling penting kok. Ini tadi apa? Dari ya. Rahmat dari, ini dari tadi. Ini mendukung. Mendukung. Ya, terus Nabi titik. Terus wahai. Nah, ini fiil yang aku bilang tadi ya. Orang. Nah, yang beriman saja, yang kafir nggak usah. Yang beriman ya. Kalian dukung. Sorry. Dukunglah Nabi. Oke, terus dan, nah ini jangan kaget, kemarin sudah aku jelaskan. Berislamlah Islamnya. Coba. Ya. Ini aku geser ke sini dikit ya. Itulah ya petunjuk ini. Ini Islam seislamnya. Jadi gini terjemahannya. Lihat ini. Dia tidak berubah di sini, artinya lain di sini. Ini satu konteks kok. Apa sholawat itu? Mendukung. Ya. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat itu mendukung Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kalian dukung. Nabi itu kalian dukung. Dukunglah, ya. Dan, nah, jadi perintahnya dua, mendukung dan berislamlah seislamnya.
Berislamlah seislam-islamnya. Ini yang kemarin Islam kita disuruh Islam 2208. Di sini ya. 2208. Berislamlah kamu secara kafah. Kafah. Ini yang aku bilang tadi, fi'il amr yang di dalamnya itu ya mahdi ya mudhari. Kan ada tempusnya yang harus kita pahami di sini. Kapan berislam? Kemarin berislam, sekarang berislam, besok juga harus berislam sampai kita menutup mata. Bukan sekarang Islam, besok kafir, besok Islam, besok kafir, besok Islam, besok kafir. Oh, ndasmu bisa ditendang gitu. Ya. Paham ya? Jadi konteksnya Quran surat Al-Baqarah ini dan Quran surat ini satu konteks apa? Perjuangan. Kita mendukung Nabi ya. Perjuangan Nabi itu apa? Mendakwakan Islam itu kita dukung. Kan begini. Ya. Aku sudah jelaskan dulu watermelon ya. Sebentar aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Watermelon. Ketika Nabi itu mendeklar gitulah ya, memproklamirkan gitulah ya kira-kira. Itu kan masyarakat Arab khususnya Mekah saat itu kan Islam awal itu di Mekah, belum di Madinah. Itu kan terbelah menjadi dua. Antara yang menerima dan yang menolak. Ya, ini tak gambarkan lagi. Ya. Jadi ini kurang besar nih papan tulisnya. Sini nampak nih. Ini dakwah ya, dakwah. Dakwah Kanjeng Nabi dakwah, ya. Ini nanti ada dua probability. Ada yang menerima, ada yang menolak. Makanya kalau sekarang kita dakwah ada yang menerima, ada yang menolak, itu sudah sunnahnya seperti itu. Gak usah kaget. Gitu loh. Jangan kamu kira meskipun kamu menyampaikan kebenaran terus kamu dakwakan orang pasti menerima. Oh, belum tentu. Ini aku menyampaikan kebenaran bahwa sholawat itu harus ditempatkan pada proporsi yang benar. Apakah diterima? Belum tentu. Gitu loh, ya. Tapi ya kan namanya dakwah harus kita lakukan. Nah, dakwah, Kanjeng Nabi melakukan dakwah ya setelah memproklamasikan Nabi, kemudian masyarakat Arab jahiliyah teritorial Mekah saat itu ada yang menerima ya, ada yang menolak. Yang menolak sudah dibiarin dulu. Yang diopenin itu yang menerima ini loh. Yang menerima ini diopenin. Maka diberi pelajaran ya, namanya studi Al-Quran di mana? Di rumahnya Pak Arkom. Maka disebutlah Darul Alkom. Sampai cikal bakalnya nanti adiknya sahabat Umar itu kan itu alumni Darul Alkom ini. Ya, jadi adiknya dulu berislam, baru nanti Kang Masnya Umar bin Khattab itu. Adiknya dulu berislam, baru Kang Masnya Umar bin Khattab. Lah adiknya itu alumni Darul Arkom ini. Nah sekarang dengan peta seperti ini, kamu kan ada di sini seperti yang Islam tadi kan. Kamu kan ada di sini ya. Kamu kan ada di sini atau kita lah di sini ya. Kita menentukan sikap. Kita disuruh ke sini. Hai orang-orang beriman, kalau kamu beriman, dukung. Jangan kamu tolak. Dukung. Nabimu itu dukung gitu loh. Allah dan malaikatnya saja mendukung perjuangan Nabi untuk mendakwakan. Kamu dukung. Dan perintahnya itu bukan selesai di sini karena ada waw atop dia. Ada kata sambung ya. Dukung. Yang didukung itu apa? Perjuangan Nabi mendakwakan Islam. Nah, setelah kita diperintahkan mendukung ya. Jadi gini loh, kamu jangan ngomong Islam lah kalau kamu nggak mau mendukung, gitu loh.
Kamu jangan ngomong iman lah. Kamu beriman tapi kamu nggak mendukung, justru kamu menolak. Iman dari Hong Kong apa gitu loh. Makanya, hai orang-orang beriman, dukung. Kita diperintahkan mendukung. Dukung perjuangan Nabi mendakwakan Islam. Itu perintah pertama, amar pertama ya. Berikutnya, dan berislamlah kalian semua ini seislam-islamnya, tanpa reserve, habis tanpa sisa, semua dikasihkan untuk Islam, tidak ada ruang untuk yang lain. Itu yang namanya bahwa berislamlah seislam-islamnya. Itu fiil amarnya ya. Fiil tempusnya, tempus deliktinya ya. Fiilnya kapan? Fiil waktunya kapan? Ya dia mudhore, ya dia juga Mahdi yang aku bilang kemarin. Dari Mahdi sampai mudhore, dari sekarang sampai besok kita mati Islam. Jangan kamu mati kalau kamu tidak Islam, mampus nanti kau sana. Tuh. Jelas sudah penjelasanku. Ya. Aku ulangi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendukung Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kalian dukung Nabi dan berislamlah seislam-islamnya. Tuh. Paham? Ya. Jadi kalau ada orang Kristen ngomong sama aku di depanku, kalau dia tanya baik-baik ya aku jawab. Nggak ada doakan Nabi Muhammad itu di mana? Nggak ada. Oh, Nabi Muhammad itu orang dia Nabi kok, orang sahabat aja sudah ada yang dijamin surga. Artinya sudah pasti selamat. Masa Nabinya nggak selamat? Logikanya kan sederhana banget. Ya, nggak ada ceritanya ngapain doakan Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah pasti selamat dan pasti surga, pasti jannah. Cuman karena ada penafsiran yang tidak seperti ini dan itu penafsirannya keliru dan dipahami secara keliru. Dia bilang, oh itu orang Islam bagaimana mau selamat? Orang nabinya aja nggak selamat, bagaimana masih didoakan gitu? Kalau ngomong di depanku gitu, kalau dia tanya baik-baik, ya tak jawab baik-baik. Tapi kalau dia tujuannya hanya untuk menyerang, mulutnya tak masukin ini. Nih. Kalau dia nggak bisa jawab, kalau aku tuntut di mana? Beri aku sebuah argumentasi dalil yang itu Alkitabiah. Di mana Kanjeng Nabi Muhammad didoakan? Di mana? Di mana Kanjeng Nabi Muhammad sekarang ini di neraka? Di mana? Kalau dia nggak bisa menunjukkan dalilnya, mulutnya masukkan ini. Ya. Kenapa? Begini nih terjemahannya. Ya. Jadi adanya orang-orang Kristen, tanda kutip, artinya tidak semua. Ya. Kalau kita lihat di Facebook, di WA, ya, di komen-komen YouTube, itu bersolawat itu mendoakan Nabi. Kenapa? Nabinya belum selamat ya. Maka dari itu orang Islam bilang selamat apa? Orang nabinya aja belum selamat, masih didoakan. Bahkan ada yang terlalu ngomong nabinya aja di neraka kok, didoakan. Nah, itu karena apa? Itu pemikiran salah. Ketika memahami sebuah penafsiran juga yang salah. Karena kalaupun penafsiran itu salah, itu di penafsiran itu ya harusnya dibenarkan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, mana ada mendoakan Nabi? Coba. Jadi sholawat di sini, nanti sholawat di sholat lain ya. Nanti aku jelaskan. Kita fokus pada 3356 ini ya. Sholawat di sini itu tidak ada mendoakan Nabi. Mana di sini? Aku ulangi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendukung Nabi. Wahai orang-orang beriman, kalian dukung Nabi dan berislamlah kalian seislam-islamnya. Paham di sini? Ya. Jadi korelasi yang setelah kita kompilasi 257 ini sudah kita bahas ya, bahwa tidak hanya kepada Nabi aja Allah bersolawat ya, juga kepada orang-orang
yang sabar ya dalam perjuangan ya, memperjuangkan kebenaran itu akan dapat dukungan dan mendapat rahmat. Ini konteksnya perjuangan. Ini juga, ini konteksnya kan sudah aku bagi kemarin. Kalau ke atas itu berapa ayat kemarin itu ya, itu humanis, yang ke bawah teologis. Yang ini yang teologis. Lupa aku kemarin sudah aku jelaskan catatannya ya. Coba kita buka Al-Quran. Mana nih Al-Qurannya? Oh ini. Surat 33 ya. 33. Nah, ini yang mulai 53 sampai ke 55 itu humanis, interaksi humanis. Baru nanti dari 56 dari ini sampai 57 58 itu teologis. Itu perjuangan dakwah Nabi. Maka di 57-nya dan di 58-nya di awalnya 57 jangan menyakiti ya. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya ya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Coba. Nggak boleh menyakiti. Jadi konteksnya itu dukung dakwah Nabi, jangan kamu tolak. Kalau kamu tolak sama dengan menyakiti Nabi. Jadi kalau ini diterjemahkan kemarin membentuk, terus apa namanya lagi? Berharap atau harapan ya kemarin ya. Harapan, terus yang seperti depak gitu lagi, merahmati, merahmati, mohon ampun, mendoakan. Lost contact, bos. Bukan di sana masalahnya. Masalahnya ini adalah perjuangan, dan kita harus mendukung perjuangan Nabi mendakwakan Islam, dan kita harus berislam se-Islamnya. Itu penjelasan dari aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.